Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semua, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dea Noviandini dengan NIM 2410912120011 kelompok 4 Rinjani. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Dan sekarang saya mau mempresentasikan esai mengenai bidang keilmuan kesehatan masyarakat. Perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Belanda pada abad ke-16 dengan upaya pemberantasan penyakit seperti cacar dan kolera. Pada tahun 1851 dan 1913 didirikan sekolah dokter di Jawa dan Surabaya untuk mendidik tenaga medis pribumi. Pembangunan laboratorium pusat pada tahun 1888 di Bandung mendukung pemberantasan penyakit seperti malaria dan cacar. Setelah kemerdekaan, konsep Bandung 1951 yang dicetuskan oleh Dr. Yele Mena dan Dr. Patah menekankan pentingnya integrasi aspek preventif dan kuratif dalam pelayanan kesehatan. Konsep ini menjadi dasar pembentukan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat primer di Indonesia. Kesehatan masyarakat berbeda dengan ilmu kedokteran yang berfokus pada perawatan individu, karena tujuannya adalah untuk mencegah penyakit di tingkat populasi. Ini melibatkan disiplin ilmu seperti epidemiologi, biostatistik, perilaku kesehatan, dan manajemen kebijakan. Pendekatan holistik juga memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Epidemiologi berperan penting dalam kesehatan masyarakat dengan mempelajari distribusi dan determinan penyakit dalam populasi. Fungsi epidemiologi meliputi identifikasi faktor risiko penyakit, pemantauan dan surveillance penyakit, serta mendukung pengambilan kebijakan kesehatan berbasis bukti. Peran epidemiologi semakin krusial dalam menangani penyakit menular seperti COVID-19 dan penyakit tidak menular seperti diabetes. Tantangan modern dalam kesehatan masyarakat termasuk perubahan pola penyakit dan kemunculan penyakit baru. Memerlukan pendekatan yang lebih interdisipliner dengan menggabungkan epidemiologi dengan disiplin lain. Kebijakan kesehatan yang lebih efektif dan dapat dirumuskan untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan populasi secara keseluruhan. Kesehatan masyarakat memandang kesehatan sebagai konsep yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial yang saling terkait. Selain itu, mahasiswa kesehatan masyarakat memiliki kontribusi signifikan dalam epidemiologi melalui keterlibatan dalam penelitian, edukasi, dan advokasi kebijakan kesehatan. Mereka dapat membantu pengumpulan dan analisis data untuk memahami penyebaran penyakit, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan penyakit, dan mempengaruhi kebijakan kesehatan berbasis bukti. Peran aktif mahasiswa ini menjadi penting dalam mengoptimalkan intervensi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Epidemiologi juga berperan dalam pengembangan dan evaluasi program kesehatan, seperti program imunisasi nasional yang berhasil mengurangi penyakit menular. Data epidemiologi membantu menentukan prioritas vaksinasi dan menargetkan populasi yang beresiko. Namun, tantangan modern seperti obesitas dan diabetes memerlukan kolaborasi antara epidemiologi dan disiplin lain, termasuk sosiologi dan ekonomi, untuk memantau dan mengevaluasi program kesehatan secara efektif. Secara keseluruhan, kesehatan masyarakat di Indonesia terus berkembang dengan tantangan yang semakin kompleks. Peran epidemiologi, kesehatan lingkungan, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan kesehatan masa kini dan masa depan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda dalam menyimak presentasi ini. Saya berharap ide-ide yang disampaikan di sini dapat menjadi inspirasi dan refleksi bagi kita semua. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.